wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat ahibati fillah, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah yang telah berhadir di Masjid Al-Falah, Kota Sigli, PD, Aceh, dan seluruh para pendengar yang melihat kami dimanapun saudara kami berada. Pada kesempatan kali ini, sambil kita beriktikaf di masjid, kita sama-sama kita meniatkan iktikaf dan menunggu salat Isya, kita sejenak duduk untuk belajar mentadabburi ayat-ayat Allah dalam Al-Quran. Masih dalam surat Al-Baqarah, juz yang pertama. Kita akan melanjutkan membaca tafsir, kitab tafsir Safatul Tafasir yang ditulis oleh Imam Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala, mulai dari ayat 113 sampai seterusnya. Bi'aunillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai'in wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim. Fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Kita lihat ayat ini masih berbicara tentang orang Yahudi dan juga orang Nasrani, hubungan mereka dengan Nabi SAW, bagaimana mereka menyikapi dan mengomentari serta bereaksi terhadap kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita lihat pada asbabun nuzul bahwa daripada Ibnu Abbas disebutkan, lama qadima ahlu Najran minan nasara ala Rasulillah atathum ahbarul yahud fatanazau inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala Rafi' bin Harmalah ma antum ala syai'in wa kaffara bi Isa wa bil Injil wa qala rajulun min ahli Najran min nasara lil yahud ma antum ala syai'in wa jahada nubuwati Musa wa kaffara bit Taurat fa anzalallah. Nah, kita lihat apa makna daripada ayat yang kita baca tadi. Wa qalatil yahud laisatin nasara ala syai'. Berkatalah orang-orang Yahudi bahwa laisatin nasara ala syai', orang-orang Nasrani itu tidak memiliki pegangan apa-apa. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai', dan berkata orang-orang Nasrani bahwa orang Yahudi itu tidak memiliki pegangan apa-apa, tidak ada kebenaran pada mereka. Wahum yatlunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuna mithla qawlihim, maka demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui daripada orang musyrikin mengatakan perkataan yang sama seperti mereka. Maka Allah memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat yang dimana mereka saling memperselisihkannya. Nah, ayat ini menceritakan orang Yahudi dengan orang Nasrani, mereka saling berselisih sebenarnya. Mereka tidak sepakat.
Ini memang sampai hari ini terjadi. Mereka saling berselisih mengatakan bahwa orang Yahudi itu nggak ada apa-apanya. Orang Nasrani bilang begitu. Orang Nasrani juga bilang kepada orang Yahudi bahwa kalian orang Yahudi, kalian nggak ada kebenaran bersama dengan kalian. Agama kalian itu nggak ada apa-apanya, nggak memiliki pegangan, nggak memiliki rujukan yang asli yang benar. Mereka saling menuding, saling menuduh tuduhan yang sama. Nah, jadi saudaraku yang dimuliakan Allah, bagaimana turunnya asbabun nuzul ayat ini? Dari Ibnu Abbas diriwayatkan bahwa pada masa Nabi dulu datang orang-orang Nasrani dari Najran. Jadi orang-orang Kristen dari Najran menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka akan berjumpa dengan Nabi, pendeta-pendeta orang Yahudi ikut berjumpa dengan mereka. Ketika orang Nasrani dari daerah Najran berjumpa dengan pendeta Yahudi di Madinah, mereka saling menuduh. Orang Yahudi mengatakan bahwa kalian orang Nasrani itu nggak punya pegangan yang benar. Kalian agama kalian salah. Marahlah orang Nasrani dari Najran mengatakan bahwa kalian juga orang Yahudi nggak memiliki pegangan agama yang benar. Jadi saling menuduh. Orang Yahudi tidak percaya kepada Isa. Orang Nasrani nggak percaya kepada kenabian Nabi Musa. Jadi saling menuduh satu sama lain. Nah, maka di depan Nabi mereka saling berselisih itu. Maka Allah turunkanlah ayat ini mengisahkan kejadian tuduh menuduh, saling melecehkan, saling meremehkan sesama mereka itu di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang Yahudi mengatakan kalian nggak ada apa-apanya orang Nasrani ini, nggak punya pegangan yang kuat, nggak ada referensi yang jelas. Orang yang Nasrani juga mengatakan yang serupa. Maka guru kami di Al-Azhar mengatakan begini, satu-satunya ayat perkataan orang Yahudi yang benar dan satu-satunya perkataan orang Nasrani yang benar dalam Al-Quran adalah ini. Ya. Perkataan orang Yahudi dan orang Nasrani yang benar, ya, yang benar, hana salah. Tapi perkataan mereka benar. Yahudi benar, Nasrani juga benar. Itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Toh yang paling betul, toh yang betul. Nyo ke ayat yang betul. Nyo hana salah. Kita mengakui, wahai orang Nasrani, wahai orang Yahudi, bahwa perkataan kalian benar dalam Al-Quran. Apa itu yang benar? Nyokuh. Orang Yahudi mengatakan orang Nasrani itu nggak ada apa-apanya. Betul. Kamu orang Islam pegah betul ya. Orang Yahudi, orang Nasrani katakan pada orang Yahudi, orang Nasrani kalian nggak ada apa-apanya. Hana betul agama kah? Kami orang Islam mengatakan bandua wakah betul. Ya. Kedua-dua kalian benar. Ya. Kedua-dua kalian tidak memiliki pegangan agama yang benar. Kami mengatakan nyancap. Betul ya wakah? Ya. Perkataan kalian benar. Kedua-dua kalian tidak memiliki pegangan agama yang benar. Jadi guru kami mengatakan membuat teka-teki. Ketika kami di Al-Azhar belajar tentang perbandingan agama, tunjukkan satu ayat yang disebut yang ayat tersebut membuktikan bahwa perkataan orang Yahudi dan Nasrani itu benar. Biasanya Allah menukilkan perkataan orang Yahudi yang salah. Wa qala Uzair wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi mengatakan Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasrani mengatakan bahwa Masih itu anak Allah, ya. Jadi ini perkataan yang salah. Jelas salah perkataan mereka. Tapi ada perkataan orang Nasrani, orang Yahudi yang benar dinukilkan oleh Al-Quran. Yang mana ayatnya? Nyok ayatnya. Orang Yahudi mengatakan kalian orang Nasrani nggak ada apa-apanya. Betul. Orang Nasrani mengatakan kalian orang Yahudi nggak ada apa-apanya. Kalian salah. Betul juga. Ya, kedua-dua kalian betul. Kami membenarkan, ya. Kedua-dua kalian tidak memiliki referensi agama yang benar yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ini menurut versi Al-Quran tanpa melecehkan orang lain. Ini Al-Quran
menjelaskan tentang bagaimana kisah kejadian pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang orang Najran, suku Najran, Kristen Najran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hum yatlunal kitab. Kita lihat bagaimana tafsirannya. Ay kafara al-yahud bi'isa wa qalu laysa nasara ala dinin sahih muttaddu bihi fadinuhum batil. Ay wa qala an-nasara fil yahud mislu dhalika wa kafaru bi Musa wa hum yatluna al-kitab. Wal hal anna al-yahud yaqra'una at-taurat wan nasara yaqra'una al-injil faqad kafaru an ilmin. Jadi padahal kedua-dua mereka katanya memiliki satu pegangan yang benar. Apa itu? Orang Kristen ada Injil, orang Yahudi ada Taurat. Tapi kedua-dua mereka saling menuduh tidak memiliki pegangan yang benar. Nah, jadi ini menjadi sebuah pelajaran bagi umat Islam bahwa Islam ini dengan datangnya Al-Quran meluruskan semuanya. Bahwa yang benar kalau begitu, kalau kalian sendiri tidak saling percaya satu sama lain, nah sekarang ada Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, yuk sama-sama kita buktikan. Maka orang Najrani, orang Najran, orang Nasrani pada masa Nabi, itu mereka datang kepada Nabi untuk ingin berdebat, membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu benar atau tidak. Jadi pada masa Nabi ada orang Nasrani. Orang Nasrani masa Nabi itu, apakah mereka orang Nasrani yang benar, yang mukmin, yang sesuai dengan diturunkan oleh Allah kitab pada masa Nabi Isa dulu? Enggak. Orang Nasrani pada masa Nabi, mereka adalah orang yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan. Dan juga orang Nasrani pada masa Nabi itu adalah orang yang enggak percaya kepada Nabi Muhammad sebagai Nabi. Ya kalau nggak percaya Nabi Muhammad sebagai Nabi, ya sama dengan Nasrani masa itu, Nasrani yang tidak benar, Nasrani yang menurut kacamata Islam adalah kafir. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa Ustadz, bahwa yang ahlul kitab itu ya orang-orang yang benar, yang mereka yang berada dalam agama yang benar sampai masa Nabi. Hasil sih tak begah menan. Orang Nasrani pada masa Nabi, orang Najran itu pergi kepada Nabi, mereka mendebat Nabi karena mereka enggak percaya, enggak beriman dengan Nabi Muhammad. Sampai Nabi SAW mengajak orang Nasrani masa beliau itu, orang Najran datang untuk mubahalah. Mubahalah itu apa? Mubahalah itu saling menyumpah satu sama lain. Kalau kebenaran berada di pihaknya, yang lain akan celaka. Ya, mubahalah itu ajak anak istri dimasukkan ke dalam sumpah, ajak bersama-sama bersumpah mana yang benar. Ya. Kalau Nabi benar, maka kalian wahai orang Najran akan celaka. Kalau kalian yang benar, maka saya akan celaka, enggak sendiri, dengan keluarga semua. Itu mubahalah. Summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin dalam surat Ali Imran. Nabi ajak itu. Ayo mari nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Ayo wahai orang Nasrani, Nabi ajak itu. Kalian enggak percaya kalau aku nabi? Enggak. Enggak percaya kalau aku diwahyukan oleh Allah? Enggak. Kalau begitu ayo mari. Nabi mengajak Fatimah selaku anak beliau, keluarga. Kemudian beliau juga mengajak orang Najran itu, orang Nasrani itu, ayo sama-sama kita saling bersumpah. Kalau seandainya mereka benar, maka saya akan mendapatkan kecelakaan, laknat dari Tuhan. Tapi kalau saya yang benar, kalian akan dapat laknat, kutukan daripada Allah. Siap? Ini kan saling hana percaya sahabat. Logika akai ka hai patih le. Yuk saling sumpah melaknat satu sama lain. Kita lihat mana yang paling benar. Orang Najran, Nasrani Najran pada saat itu angkat tangan, enggak, kami tidak mau sumpah-sumpah begitu. Nah, ya, tidak mau sumpah-sumpah begitu. Itu sampai ada ibtihal di dalam Islam itu menyumpah untuk mendapatkan sebuah kebenaran. Nah, ada sampai seperti itu. Yang menyesanai logika kah hai kap le, hai patih le. Itu ada dalam Islam. Itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad benar, yang dibawa kepada beliau itu benar. Mereka ragu-ragu dengan apa yang dibawakan, apa yang mereka anut sebenarnya.
Nah, jadi Ustaz, boleh enggak kita beribtihal dengan orang-orang kafir yang mereka enggak mau percaya dengan Islam? Boleh. Kalau kita yakin bahwa agama kita ini benar, ingin sumpah laknat begitu, berani, ayo silakan. Karena kita tahu kita berada dalam kebenaran. Dan sumpah ini, ibtihal itu langsung kejadian. Siapa yang mau bersumpah begini, yang benar itu selamat, yang berdusta itu akan celaka langsung. Dan celakanya nggak tanggung-tanggung, nggak sendiri, bersama dengan anak dan istri. Nah, kalau misalkan na'udzubillah, yang jelas mau pakai dalam artian bahwa zalim terhadap orang lain, ayo sama-sama sumpah kita. Yang mana ini betul hak anda atau ini hak saya? Ayo sama-sama sumpah. Nah, yang langsung laknat Allah itu kepada orang yang berdusta, yang berbohong, yang menutup-nutupi, itu langsung turun itu. Na'udzubillah. Kadzalika qala alladziina la ya'lamuuna misla qaulihim. Allah berfirman, ay kadzalika qala al-musyrikuuna al-arab misla qauli ahlul kitab qalu laisa Muhammad ala syai'. Nah, orang musyrikin Arab, kata Allah, juga mereka mengatakan kepada Nabi Muhammad perkataan yang sama. Orang musyrikin mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, agamamu ini bukan agama yang benar. Nah, jadi sama-sama menyerang. Orang musyrikin tidak mau percaya dengan Nabi Muhammad juga. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fi yakhtalifun. Ay yahkum bainal yahud wan nasara wa yufassilu bainahum biqada'ihi al-'adil fima ikhtalafu fi min amrid din. Nah, sekarang pertanyaan kita, Ustaz, tuh mereka orang Yahudi dengan orang Nasrani berarti tidak akur ya? Tidak akur. Mereka saling tidak percaya satu sama lain juga. Lalu bagaimana sikap kita? Allahu yahkumu bainahum. Biarlah Allah nanti yang akan meluruskan urusan mereka. Kita nggak usah ikut campur. Kita nggak usah ikut campur. Masalah orang Yahudi, orang Nasrani saling menyalahkan satu sama lain, Allah yang akan mengadili nantinya, memberikan hukuman di antara mereka, mana yang benar di antara mereka nanti pada hari kiamat. Kita nggak usah ikut campur masalah itu. Yang penting apa? Yang penting urusan kita adalah tunjukkan kebenaran Islam yang sebenarnya, maka nanti mereka juga akan menilai kok. Hari ini kita lihat, alhamdulillah, banyak orang-orang Nasrani kah, orang ateis kah, ya, yang mereka masuk Islam, ya, masuk Islam, convert to Islam. Jadi kalau kita mencari di YouTube misalkan, convert to Islam, masuk Islam, orang Nasrani, Kristen, convert to Islam, orang Kristen masuk kepada Islam, kita akan dapatkan banyak sekali orang-orang yang demikian, dan itu adalah tokoh-tokoh yang berpengaruh, bahkan artis-artis yang terkenal bahkan, ya. Tapi sebaliknya kita cari bahwa Islam convert to Christian atau Muslim convert to Christian, akan kita dapatkan video-videonya, tapi urang-urang yang berokan hana thobibu, tiba-tiba kana thobi peng, kana thobibu nyan yang na, ya, hana mentadu thobi, ya, kadang iglenyo igleje, kampung je, ya, tipa-tapat, ya, berbeda sekali, nampak sekali. Alhamdulillah, kebenaran itu Allah tampakkan. Sekarang Allah sudah dengan sendirinya Islam itu kebenarannya diakui, ya. Tingkat dunia juga hari ini, alhamdulillah, ya, kita dapatkan Inggris sendiri, negara Inggris, tingkat orang Kristen di Inggris semakin tahun semakin menurun. Akhir tahun kemarin, beberapa waktu yang lalu, awal Desember, sebuah survei dirilis oleh pemerintah Inggris sendiri bahwa jumlah orang Kristen di Inggris tidak sampai 50% lagi. Jadi hanantro 50% leh. Jadi orang Inggris, orang Kristen di Inggris bukan lagi mayoritas, tetapi sudah minoritas. Kristen di Inggris sudah minoritas karena enggak sampai 50%.
kalau lebih daripada 50% pasti mayoritas. Tapi sekarang sudah di bawah 50%, menunjukkan minoritas. Mereka jumlahnya 46%. Trennya 3 tahun terakhir turun terus. Turun terus. Sedangkan Islam trennya naik. Di Inggris naik. Di Kanada juga seperti itu. Ya. Jumlah umat Kristen jadi 60%. Dari sebelumnya 70%. Ya. Jadi semakin turun terus. Maka sekitar 5 tahun yang akan datang, Kristen di Kanada juga turun di bawah, diperkirakan di bawah 50%. Kalau di bawah 50 berarti bukan mayoritas, menjadi minoritas. Nah, ini kita bukan bukan mengejek agama lain, bukan, tapi apa yang terjadi kita sampaikan demikian. Nah, yang banyak sekarang di barat itu apa? Di Inggris juga, di Kanada juga yang banyak apa? Yang banyak adalah ateis. Orang yang enggak percaya kepada agama. Yang le sampai 30% jumlah mereka. Jadi semakin hari jumlah mereka semakin banyak bertambah. Orang Islam semakin bertambah, orang ini juga semakin bertambah. Sedangkan tren orang Kristen di Eropa dan di Inggris itu semakin turun. Ya. Di sini kita lihat untuk dakwah kita, kalau kita bicara masalah dakwah di luar negeri, maka kita perlu kepada orang yang mendakwahkan tentang bagaimana mendakwakan orang-orang yang ateis, yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada agama sama sekali. Bagaimana? Inilah ladang dakwah Islam nih. Ya, bagaimana orang-orang yang sudah keluar dari Kristen misalkan, dia bisa mendapatkan hidayah Islam, agama yang benar. Gimana caranya? Nah, ini kalau bicara di luar negeri, kita akan berbicara dengan orang-orang yang seperti ini, ya. Cara orang seperti ini. Maka kita perlu kepada pemikiran, memahami pemikiran orang barat seperti apa. Nah, jadi disinilah pemikiran-pemikiran filsafat kita butuhkan untuk bicara dengan orang-orang seperti itu, berdebat secara ilmiah dengan orang-orang tersebut. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ. وَمَنْ أَظْلَمُ, maka siapalah yang lebih zalim daripada orang yang melarang masjid-masjid Allah untuk disebutkan padanya namanya. Allah menyebutkan bahwa orang-orang musyrikin, mereka melarang di masjid-masjid Allah, orang-orang kafir, supaya disebutkan nama Allah di masjid tersebut. Wasa'a fi kharabiha, dan mereka berusaha untuk merubuhkan masjid. Allah mengatakan tidak ada perbuatan yang lebih zalim daripada orang yang melarang hamba-hamba Allah untuk menyebut nama Allah di masjidnya. Tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang berusaha agar rumah Allah, masjid-masjid itu roboh, runtuh, rusak. Itu tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Jadi orang-orang musyrikin dulu menghalang-halangi Nabi bersama dengan para sahabat untuk beribadah di masjid Allah. Masjid, yaitu Masjidil Haram itu sudah dibangun, sudah ada, tapi dilarang Allah, dilarang Nabi bersama dengan para sahabat untuk beribadah di situ. Ya. Begitu juga mereka berusaha bagaimana supaya masjid itu tidak berfungsi. Itu sama juga dengan merobohkan masjid. Berusaha masjid tidak berfungsi sebagai tempat beribadah, tempat syiar Islam, itu sama juga dengan merobohkan masjid. Maka Allah sampaikan dalam ayat ini, tidak ada yang lebih zalim daripada orang-orang yang seperti itu, yang menghalang-halangi hamba Allah beribadah di masjid, menghalang-halangi hamba Allah untuk memakmurkan masjid. Itu kata Allah, tidak ada yang lebih zalim daripada itu. Hari ini ada di sebahagian negara yang masjid itu, bahkan di Timur Tengah, di Mesir sendiri, pemerintah zalim di Mesir itu, ada yang sampai hari ini itu ada masjid yang dilarang untuk supaya
Kalau solat itu cuma dibuka 15 menit sebelum azan dan ditutup 15 menit setelah salam daripada solat 5 waktu. Setelah itu kunci masjid, tidak boleh ada yang masuk ke dalam masjid. Bayangkan itu di negeri Arab seperti itu. Pemerintahnya seperti itu. Masjid itu semua harus punya pintu dan bisa digembok. Cuma bisa dibuka ketika mau azan 15 menit sebelum azan buka, setelah itu 15 menit setelah itu tutup. Mau solat gak ada tempat solat kecuali memang ketika azan berkumandang. Bayangkan itu. Betapa zalimnya pemerintah-pemerintah yang seperti itu. Dan di Timur Tengah bukan cuma di Mesir, tapi di beberapa negara lain juga ada sampai seperti itu. Itu nggak terbayangkan sama kita. Kenapa masjid itu sampai kadang ditutup seperti itu? Ya, menurut mereka jangan sampai ada teroris di dalamnya. Ya, nanti kalau banyak-banyak orang ngumpul di masjid buat pengajian atau halaqah-halaqah, ini akan muncul bibit-bibit intoleran. Ya, bayangkan itu. Ya, itu adalah termasuk mimman azlamu mimman man'a masajidallah ayuzkana fi ismuhu wa sa'a fi kharabiha, dan juga orang-orang yang melarang hamba-hamba Allah untuk menyebutkan namanya di dalam masjid dan berusaha untuk merubuhkan masjid. Menjadikan masjid menjadi tidak berfungsi sama dengan merubuhkan masjid. Maka kita, saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, masjid kita di Aceh, di Indonesia secara umum, alhamdulillah kita tidak punya pintu masjid. Kalau disuruh gembok nggak tahu mau digembok apa, ya. Hodam jatuh, nyom Masjid Al-Falah kita ini alhamdulillah nggak punya pintu, ya. Nggak punya pintu, nggak punya gembok. Kalau misalkan pemerintah suruh tutup masjid, nggak ada tutup, nggak ada istilah tutup masjid. Kita harus selalu berusaha. Kapan saja rezim manapun yang berkuasa, masjid itu terbuka 24 jam. Siapa saja hamba Allah makmurkan masjid, dia datang ke masjid bebas. Menunjukkan bahwa betapa bebasnya kita di negeri ini, dan kita kebebasan dalam beribadah di masjid, memakmurkan masjid itu harus dipertahankan. Walau ada perubahan masa dan waktu rezim berganti, masjid tidak boleh tutup, masjid tidak boleh berhenti, masjid tidak boleh dilarang siapapun untuk beribadah di dalamnya. Itu harus kita jaga. Itu bagian daripada kemerdekaan yang harus didapatkan oleh setiap hamba Allah. Merdeka untuk beribadah kepada Allah di masjid. Pada saat ada di negeri orang nggak merdeka, belum merdeka untuk beribadah kepada Allah di masjid sekalipun. Di negeri muslimin lagi. Ini harus diketahui, saya katakan ini. Terjadi begitu, ya. Kami sudah hidup masa melihat kondisi yang seperti itu. Fitnah politik, fitnah pemimpin yang ada di negeri orang. Kemerdekaan masjid ini harus dijaga dengan baik. Seperti kita, alhamdulillah, di negeri kita baca khutbah itu tidak perlu harus pakai teks yang ditulis kemudian distempel oleh polisi, distempel oleh ini, oleh itu. Ini kita pertahankan ini. Ini kemerdekaan kita di dalam beribadah loh. Khutbah itu ibadah di dalam Islam. Kalau tingkat beribadah khutbah aja harus diketahui, distempel sama polisi dan yang lain, selesai katanya. Di mana lagi kebenaran itu diucapkan, disampaikan kalau bukan di masjid Allah. Oh enggak Ustaz, ada negara lain yang kalau khutbah itu pakai teks kemudian ditulis semuanya sama. Jadi tan nonton bah HP, dan nonton bah TV, dan nonton bah lain, khutbahnya gebaca mantan-mantan. Hanya itu bit dari yang terbaca, yang tertulis ada stempel daripada ini lagi. Kita sedang kebenaran, kita tidak memiliki kemerdekaan di dalam berkhutbah menyampaikan kebenaran. Di Indonesia, di negeri kita, kemerdekaan ini kita syukuri dan kita jaga terus. Tidak ada istilah kementerian, menteri agama, apakah MUI, MPU buat satu teks sama semua, ya enggak. Kita yakin bahwa masjid ini adalah tempat kebenaran, siapapun boleh menyampaikan kebenaran dengan menjaga kaidah-kaidah yang benar, ya. Kaidah yang benar sesuai dengan ajaran Islam, tidak menyebarkan kebencian. Nah, ini sangat luar biasa kondisi kita di masjid hari ini.
Yang naik jadi khatib, kita nggak perlu harus lapor polisi, tidak perlu harus lapor sana sini. Silahkan siapa saja panitia masjid masing-masing, mereka mengundang khatib sesuka hati mereka. Khatib pun nggak ditanya mau khutbah tentang apa Ustaz. Judul pun nggak dikasih sama panitia masjid. Terserah Ustaz, sampaikan apa yang Ustaz bisa sampaikan kebaikan. Itu di Indonesia, itu di Aceh loh, di Aceh dan di Indonesia secara umum. Ya, bahkan di masjid-masjid besar di Jakarta sekalipun, ya, kita khutbah, ya, nggak ditanya judulnya tentang apa, silakan khutbah. Ini kemerdekaan yang luar biasa dalam kita beribadah. Yang di negara orang, di Malaysia sekalipun, ya anjir lagi ya. Di Malaysia nggak sembarangan orang khatib loh. Kalaupun dia khatib, itu harus ada teks itu sudah jelas, semua negeri itu sama. Kemudian ada PowerPoint lagi di depan. Jadi yang kita jadi jadi makmum atau jadi jamaah tinggal nonton aja gitu. Ya. Yang khatibnya membaca apa yang kita nonton, ya. Jadi tidak lebih daripada itu, ya. Sama macam-macam. Ya, cuma membaca macam-macam. Kita enggak begitu. Ya, khatib boleh berekspresi apa saja. Ini kemerdekaan yang sangat luar biasa kita dapatkan di negeri kita. Masjid kita tidak ditutup juga. Masjid kita tidak tertutup, terbuka lebar 24 jam. Ya. Kalau na yang tok masjid yang belehen. Ya, belehen na yang tok masjid, yang gembok-gembok masjidnya. Ya. Mana masjid pagar masjid. Ini katanya mana? Kak, alhamdulillah masjid terbuka tapi pagar menggembok. Ya, jadi menggembok, jangan gembok pagar masjid. Biarkan siapa saja hamba Allah datang tengah malam ingin bertaubat di dalamnya, biarkan dia buka pintu, dia masuk. Ya, baik gembok-gembok pintu masjid, pagar masjid. Biarkan fungsi masjid itu berfungsi 24 jam, walaupun menurut adat drone hana urun semayang kan. Tetap selalu kita pengurus masjid memberikan kesempatan, mungkin tengah malam ada hamba Allah yang datang, dia bisa berwudu, bisa datang, bisa tidur, mungkin kalau dia tidur kemudian dia beribadah, silahkan. Ya, tetap kita fasilitasi, tidak boleh digembok, dihalangi hak mereka untuk beribadah. Nah, jangan sampai masuk kita orang yang zalim, yang merubuhkan masjid dengan makna adalah menjadikan masjid tidak berfungsi. Nauzubillah. Ada catatan lain juga tentang masjid. Maaf cakap, ini bukan tafsir ya, tapi ini fenomena yang terjadi kami ingin sampaikan. Saya pergi kemarin ke daerah timur Aceh, ya. Itu disebut, Ustaz, di tempat kami ini, saya nggak kasih tahu tempatnya. Ustaz, di tempat kami ini nggak ada masjid agung, Ustaz. Nggak ada masjid agung, nggak. Artinya masjid kabupaten yang memang di bawah pemerintah, namanya masjid agung. Seperti kita ini Masjid Agung Al-Falah Sigli, ini artinya bahwa pemerintah Kabupaten Pidi, masjid sentralnya ini menurut pemerintah. Ada kabupaten di daerah timur itu nggak ada masjid agungnya. Kenapa? Belum selesai lagi masjid agungnya. Sudah berapa tahun pemerintah kabupaten ini? Sudah 20 tahun, Ustaz. Jadi kenapa masjid agungnya belum siap? Nah, itu masih fondamen, Ustaz. Kenapa? Dulu yang buat fondamen ini ini pimpronya itu sudah dengan orang-orang belakang sudah dimasukkan ke dalam penjara. Masalahnya belum selesai lagi. Ya. Jadi dari pegat fondamen masjid mentang kana urang tamang penjara paduk dro. Bukankah itu orang yang berusaha untuk merusak masjid Allah? Sa'a fi kharabiha. Dengan perbuatan Anda seperti itu, masjid Allah enggak berdiri. Ya. Anda yang berkecimpung ya untuk membuat masjid Allah, itu dengan itu akhirnya masjid Allah enggak terbangun sudah 20 tahun. Yang semestinya kami punya masjid besar, tempat kami beribadah nyaman. Tapi masjid itu hari ini belum berdiri, cuma tiang dan cuma ada pondasi matangnya pika matalah sampai ronyohana selesai. Lihat tuh. Termasuk wallahu alam, termasuk juga dikategorikan boleh jadi masuk orang-orang yang menjadikan masjid Allah itu rubuh. Hai hana berdiri kan sama dengan semestinya itu sudah terbangun dari dulu, tapi gara-gara Anda, gara-gara paduk orangnya rubuh masjid Tuhan sampai hari ini tidak terbangun.
Nauzubillah. Maka hati-hati pimpro manapun, ya, manapun yang menangani proyek pemerintah tentang masjid, ya, masjid itu harus dibangun asas takwa. Ussisa ala taqwa. Masjid yang dibangun mencari takwa ridha Allah di situ. La masjid ussisa ala taqwa ahaqqu an taquma fih, kata Allah. Sesungguhnya masjid yang diasaskan atas ketakwaan kepada Allah itu lebih baik untuk kita beribadah di dalamnya daripada masjid yang dari awal ke masalah masjidnya. Lutat urung macam-macam di sini. Tidak ada keberkahan di situ. Jamaah tidak mau datang ke situ. Kenapa? Nah, masalah dari zaman masjidnya. Maka hati-hati pemerintah kami, siapapun, pemerintah kabupaten kah, pemerintah kota kah, manapun, kalau mau buat masjid agung kah, masjid mana, termasuk Masjid Al-Falah Sigli ini yang dibangun ini. Hati-hati siapapun yang mencari bukan ridha Allah dari masjid ini. Cari popularitas nama kah, mencari ini, mencari itu, maka masjid yang tidak dibangun dengan ketakwaan tidak pantas orang beribadah di situ. Bisa ditinggalkan sama jamaah. Kenapa? Inyo masjid kah masalah dari awal kah, pimpru kai drop, nyo kai drop, j kai drop, ya. Itu tidak pantas untuk kita beribadah di situ. Kenapa? Tidak ada ketakwaan kepada Allah orang yang membangunnya. Walaupun kecil sedikit lebih baik. Maka hati-hati siapapun. Kami ingatkan kepada yang membangun masjid-masjid dengan proyek pemerintah, jagalah ketakwaan Allah dalam membangun masjid dimanapun saudaraku yang dimuliakan Allah. Jangan termasuk kita orang yang paling zalim, kata Allah, yang merobohkan masjid Allah, menjadikan dia tidak berfungsi, tidak terbangun dan yang lainnya. Nauzubillah. Kata wate ya. Baik, sekian, terima kasih. Mudah-mudahan Allah ridhoi ya, apa yang kita sampaikan, dan Allah maafkan kesalahan-kesalahan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.